usia 5 hari setelah pindah tanam ini, saya juga melakukan pengocoran dengan fosfat cair dan asam amino. Nah, kenapa saya memberikan pengocoran dengan fosfat cair dan asam amino? Karena asam amino Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putu. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai lagi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kawan. Saya minta maaf sebelumnya kepada kawan-kawan semua, bukan saya bermaksud di sini menggurui ataupun saya sok tahu. Ini sebenarnya saya hanya berbagi pengalaman kawan-kawan, dan saya juga masih belajar banyak sekali tentang budidaya tanaman cabai. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui dalam budidaya tanaman cabai ini kawan-kawan. Yang pertama, nah sebelum saya jelaskan, mohon simak video ini dengan durasi full nantinya agar tidak gagal paham. Nah yang pertama, faktor yang pertama yang harus kita lakukan atau kita perhatikan dalam budidaya tanaman cabai secara khusus kawan-kawan adalah cara pengolahan lahan itu sendiri. Nah dalam cara pengolahan lahan ini ada beberapa faktor juga yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, faktor yang kedua dalam budidaya tanam cabai adalah benih itu sendiri, kualitas bibit itu. Nah, kualitas bibit itu sangat menentukan kawan-kawan dalam budidaya tanaman cabai. Dan yang ketiga adalah faktor daripada cuaca. Nah, cuaca ini juga sangat menentukan budidaya tanaman cabai. Dan yang keempat adalah perawatan. Nah, ini sangat penting juga perawatan. Nah, 4 faktor ini, baik itu cara olah lahan, kualitas benih atau kualitas bibit, kemudian cuaca dan perawatan ini, sebenarnya 4 faktor ini kalau mendukung pasti tanamannya akan menjadi bagus. Nah kita bahas dulu yang pertama kawan-kawan, faktor daripada cara pengolahan lahan. Nah dalam teknik budidaya tanaman cabai, khususnya dalam pengolahan lahan itu, jadi yang mengetahui cara pengolahan lahan itu adalah sebenarnya petani itu sendiri. Karena setiap daerah, setiap wilayah atau setiap provinsi itu kualitas tanah atau unsur hara itu berbeda kawan-kawan. Jadi yang tahu seperti saya katakan tadi adalah yang mengolah lahan itu sendiri, apakah lahannya subur ataupun tidak subur, dan nutrisi apa, pupuk apa yang harus diberikan sebelum melakukan penanaman cabai. Nah itu sebenarnya kawan-kawan. Nah di sini saya dalam pengolahan lahan ini yang saya berikan karena si tempat saya adalah dengan ketinggian 1000, jadi tanahnya di sini cukup gembur, lempung, berpasir. Jadi boleh dikatakan cukup subur sebenarnya kawan-kawan. Saya di sini menanam cabai ini sebenarnya adalah lahan bekas, sering saya sampaikan dalam video-video sebelumnya. Dan yang kedua dalam pemilihan benih itu kita sebagai petani sebenarnya sudah pasti tahu mana kualitas bibit yang bagus, khususnya bibit cabai itu kan banyak daripada YouTube telah disampaikan oleh para petani-petani yang sangat hebat sekali masalah kualitas bibit cabai itu. Jadi petani itu sendiri yang mengetahui di tempat mereka masing-masing apakah tanaman cabai merek ini bagus. Saya tidak berani membicarakan tentang merek ini sebenarnya kawan-kawan, karena kita seperti saya katakan setiap daerah itu berbeda. Makanya saya katakan petani itu sendiri sebenarnya yang menentukan kualitas bibit itu sendiri. Tetapi memang sebenarnya ada bibit-bibit yang mempunyai kualitas yang bagus. Nah itu. Dan kedua, maksud saya yang ketiga, maaf ini berlibat. Dan yang ketiga adalah cuaca itu sendiri. Kalau cuaca seperti ekstrim, musim panas atau musim hujan, khususnya musim hujan, kita mengetahui tentang jarak tanam yang harus kita lakukan, juga ketinggian bedengan itu. Kalau cuaca ekstrim, jangan memberikan unsur yang mengandung nitrogen. Itu sangat rentan sebenarnya terserang penyakit yang namanya busuk akar, layu fusarium, busuk daun itu sangat rentan sekali. Memang tanamannya subur kawan-kawan, tetapi efek untuk tanaman itu kurang bagus sebenarnya. Khususnya di tempat saya ini hanya pengalaman saya. Dan yang keempat adalah cara kita merawat tanaman itu sendiri. Nah ini sangat penting. Nah dalam merawat tanaman itu, nah apa yang harus kita berikan pada masa vegetatif maupun generatif. Yaitu vegetatif artinya
maaf saya jelaskan sedikit, vegetatif itu masa daripada kita pindah tanam itu biasanya kalau cabai itu umur 50 itu terjadi perubahan masa. Jadi umur 0 dari kita nanam sampai usia 50 hari setelah tanam itu disebut masa vegetatif. Kemudian daripada 51 sampai dan seterusnya itu termasuk masa generatif. Kenapa dikatakan masa generatif? Karena dia nanti pada umur 50 atau 51 itu mulai dia pecah cabang dan mulai keluar kembang atau keluar bunga kawan-kawan. Itu dikatakan masa generatif kawan-kawan. Nah, mari kita lihat kondisi tanaman cabai saya ini yang saya jelaskan sebelumnya ini. Inilah kondisi tanaman cabai saya yang telah saya tanam ini kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan cabai rawitnya yang saya telah tanam ini. Kondisinya sangat bagus sekali dari segi batang dan daunnya hijau royo-royo. Nah, daunnya seperti ini kawan-kawan bisa perhatikan. Jadi cukup bagus sebenarnya kondisi tanaman cabai rawit yang saya tanam ini. Ini adalah cabai rawit cempluk kawan-kawan, bukan ori. Nah, yang orinya ini di atas ini ada kita tanam cabai rawit ori dan sering kita buatkan video itu di atasnya kawan-kawan. Itu ori semua. Dan kemudian ini adalah cempluk, gini kawan-kawan. Cempluk itu hampir sama dengan cabai rawit ori, tidak ada bedanya kawan-kawan. Nah, ini cukup luas juga kita nanam cempluknya. Kita nanti jadikan bahan perbandingan. Kemudian yang di bawah sana itu semuanya juga adalah cabai rawit ori kawan-kawan. Nah, yang sekarang saya akan bahas adalah cabai rawit cempluk kawan-kawan. Nah, inilah kondisi tanaman cabai rawit cempluknya kawan-kawan. Nah, daunnya seperti tadi saya katakan masih hijau sekali, hijau royo-royo di sini daunnya. Pertumbuhannya cukup bagus di sini kawan-kawan. Nah, inilah bagaimana kita lihat ini daunnya lebar sekali, hampir 4 jari ini kawan-kawan. Daunnya ini, nah seperti ini. Dia struktur daunnya adalah keras kawan-kawan, tidak lembek. Nah, inilah kualitas cabai cempluk yang saya katakan. Dan batangnya cukup besar di sini kawan-kawan. Nah, karena seperti tadi saya katakan bahwa sistem budidaya tanaman cabai itu adalah di mana yang pertama yang kita lakukan adalah sistem pengolahan lahan itu sendiri kawan-kawan. Bagaimana cara kita mengolah lahan itu sendiri. Nah, di sini sirungan atau tunas-tunas tanaman cabai ini seperti kawan-kawan lihat sudah banyak sekali. Nah, cara pengolahan lahan yang saya lakukan di sini adalah dulu lahan bekas ini kawan-kawan. Sering saya katakan ini bekas tanaman terong. Dan kita sudah membersihkan terongnya. Cara saya adalah bersihkan dulu tanaman terong. Kemudian saya hanya memberikan di dalamnya adalah fosfat, yaitu yang saya berikan adalah pertipos kawan-kawan. Nah, ini kita berikan pertipos dan tidak memberikan kapur dolomit sama sekali kawan-kawan. Nah, tanaman terongnya dulu adalah di sini kawan-kawan. Nah, di lubang ini, kemudian kita menanam cabai itu dipindah lubang kawan-kawan, tidak di tanaman lubang bekas tanaman terong itu tapi kita pindah lubang kawan-kawan. Nah, pengocoran kapur dolomit kita lakukan di musim hujan kemarin karena situasi cepat-cepat kawan-kawan, kita melakukan pengocoran kapur dolomit juga karena seperti tadi saya katakan tidak ada sama sekali kita memberikan kapur dolomit tambahan untuk menaikkan pH tanah. Tetapi akhirnya kita melakukan pengocoran. Nah, itu sistem penanaman cabai yang kita lakukan. Dan juga setiap lubang tanam ini sebelum melakukan penanaman kita melakukan pengocoran dengan insektisida dan fungisida. Karena ini saya tahu bahwa ini adalah lahan bekas. Kalau tidak memberikan pengocoran dengan fungisida dan insektisida, pasti penyakit atau jamur jahat yang akan mengganggu tanaman cabai yang akan kita tanam itu sangat rawan sekali. Sehingga terjadi serangan jamur atau serangan bakteri, bahkan penyakit seperti jangkrik atau hama lainnya, ulat, gerayak, dan lain sebagainya menyerang tanaman cabai yang baru kita tanam. Dengan pemberian insektisida dan fungisida pada setiap lubang tanam, makanya kita diamkan selama 7 hari itu kawan-kawan. Nah, setelah 7 hari setelah diberikan, baru kita melakukan penanaman cabai rawit cempluk ini. Nah, kemudian besoknya langsung saya memberikan pengocoran
dengan 3 bahan, kawan-kawan, yaitu asam humat, silika karbon, dan bakteri trichoderma. Nah, 3 bahan ini jadi sangat bagus sekali untuk daripada awal tanam tanaman cabai yang akan kita tanam, sehingga mempunyai ketahanan terhadap penyakit, kawan-kawan. Karena kita tahu khususnya asam humat itu bagus sekali untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, setelah 5 hari setelah tanam, saya juga melakukan pengocoran dengan fosfat cair, kawan-kawan. Kita melakukan pengocoran dengan fosfat cair dan juga melakukan pengocoran dengan asam amino. Jadi fosfat cair dan asam amino itu kita gabung menjadi satu. Kita kocor pada setiap lubang tanam tanaman cabai. Tetapi lubang yang belum ditanami tidak kita kocor dengan fosfat cair, kawan-kawan. Jadi pemberian asam amino dan fosfat cair ini sangat bagus sekali, kawan-kawan, di mana tanaman yang baru kita pindah tanam itu usia 5 hari khususnya bisa mengalami yang namanya stres karena akibat cuaca ekstrim, biasanya cuaca terlalu hujan terus-menerus ataunya cuaca musim panas. Nah, begitu juga dengan fosfat cair. Jadi dengan pemberian fosfat cair itu, jadi akar tanaman itu akan lebih cepat menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu. Itu sangat penting sekali, kawan-kawan. Nah, sehingga setelah saya memberikan fosfat cair dan asam amino di usia 5 hari, kemudian di usia 10 hari juga saya melakukan penyepraian juga dengan menggunakan asam amino dan fosfat cair, kawan-kawan. Jadi usia 5 hari kita kocor, usia 10 hari kita spray, kawan-kawan. Kemudian di usia 15 hari, saya juga melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair, kawan-kawan. Di mana pupuk organik cair ini adalah kita menyiapkan drum atau tempat air 1000 liter. Kemudian kita isi kohe ayam sebanyak 25 kilo. Dan kita fermentasi menggunakan bioaktivator yaitu E4 1 liter. Dan kita melakukannya fermentasi selama 1 bulan. Dan kemudian kita kocor, kawan-kawan. Nah, seperti itu. Dan kemudian setelah kita melakukan pengocoran seperti yang saya katakan tadi dengan pupuk organik cair ini, kita belum juga melakukan pemberian nutrisi yang mengandung unsur hara nitrogen, kawan-kawan. Karena tempat saya ini mempunyai ketinggian kurang lebih 1000. Jadi di mana cuaca ekstrim, hujan terus-menerus, jarang terjadi panas. Kalau kita memberikan unsur HN, unsur nitrogennya seperti urea dan lain sebagainya, dikhawatirkan tanaman itu akan mudah terjangkit atau terserang penyakit, khususnya busuk akar, busuk batang atau layu fusarium, bahkan terjadi busuk daun. Itu sangat rentan sekali kalau menggunakan unsur N di dalam keadaan situasi cuaca ekstrim atau musim hujan, kawan-kawan. Memang kalau memberikan unsur N pada tanaman cabai khususnya atau nitrogen, pertumbuhan cabai itu sangat cepat sekali, sangat subur. Itu daunnya hijau, kawan-kawan, kalau memberikan unsur N. Tapi dampaknya kurang bagus ke depannya, kawan-kawan. Begitu juga, makanya walaupun hanya memberikan unsur fosfat saya ini, jadi tanaman ini masih hijau, kawan-kawan. Karena kalau di musim hujan, itu unsur nitrogennya itu sudah ada di dalam air hujan itu sendiri sebenarnya, kawan-kawan. Nah itu. Jadi makanya saya tidak memberikan unsur N atau nitrogen pada tanaman cabai saya ini. Jadi kawan-kawan bisa perhatikan, bisa lihat bahwa walaupun dalam perawatan tanaman cabai ini saya tidak memberikan unsur N, tetapi tanaman cabainya hijau seperti ini, kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang telah menyimak video ini. Saya di sini bukan bermaksud menggurui, kita hanya berbagi pengalaman, kawan-kawan. Nantikan video-video selanjutnya, kawan-kawan, perkembangan tanaman cabai yang saya tanam ini, kawan-kawan.